Halo, selamat datang kembali di channel Kontraktor versus Owner. Pada video kali ini saya akan membagikan 6 hal yang tidak boleh dilakukan jika kalian ingin lulus SKD atau SKB, seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS dengan optimal ya. Nah, jadi saya akan membagikan ini berdasarkan pengalaman saya. Nah, jadi sebelumnya jika kalian juga mungkin sedang belajar untuk seleksi CPNS, kalian bisa tulis di kolom komentar ya, dan juga mau masuk formasi apa, atau mungkin kalau ada pertanyaan juga boleh. Nah, jadi melanjutkan dari video yang sebelumnya, sekarang saya akan membagikan ada 6 tips sebenarnya ya. Jadi yang pertama dulu nih. Jadi yang pertama itu adalah jangan datang mepet jam ujian, atau lebih parahnya lagi lewat jam ujian ya, karena itu udah pasti konyol banget. Jadi ini menurut pengalaman saya terjadi, saya lihat sendiri gitu. Jadi ada yang datang setelah jam ujian, ya udah dia balik lagi, nggak bisa gitu loh. Terus juga jangan datang mepet-mepet. Kenapa jangan datang mepet-mepet? Karena saat kita datang ke tempat seleksi CPNS itu nggak langsung masuk gitu loh. Jadi nunggu dulu di depan, terus dicek dulu, ada antriannya dulu. Nah, itu kan nanti bakal dicek satu-satu. Nanti kalau kalau nggak salah disuruh seingat saya nih ya, disuruh duduk dulu, dikumpulin, nanti dipanggil satu persatu baru bisa masuk ke loker. Loker itu ya buat taruh tas segala macem. Nah, habis itu juga nggak langsung masuk lagi. Nanti bakal dicek lagi nih, cuman boleh bawa pensil. Ya udah, nanti dicek lagi menurut boleh bawa pensil, nanti dikumpulin, duduk lagi, nanti ada briefingnya lagi. Nah, makanya menurut saya nih kalau seperti ini ya nggak bisa datang mepet-mepet, harus datang jauh-jauh, mungkin 1 jam ya, amannya 1 jam atau setengah jam tuh udah mepet banget lah, karena nanti antriannya bakal panjang gitu ya. Kemudian selain hal-hal tersebut ya, kita juga antisipasi lah, misalkan nanti mau ke toilet dulu segala macem ya. Jadi itu jangan pernah datang mepet saat jam ujian. Kalian juga harus merencanakan hal ini dengan baik ya. Misalkan kalau rumah kalian itu 1 jam waktunya dari rumah ke tempat ujian gitu misalkan, nah berarti kalian harus spare 1,5 jam lah minimal, atau 2 jam lebih bagus lagi gitu. Datang juga kondisi sudah makan segala macem ya. Itu jadi kalian harus benar-benar perhatikan ya kalau kalian mau lancar sini. Atau enggak, ini juga bisa menyebabkan panik, misalkan ada hal yang kalian lewat gitu kan, jadi kan efeknya panik gitu ya. Jadi nggak konsentrasi saat ngerjain lah segala macam, atau habis lari-lari ngos-ngosan. Nah, itu kalian pinter atur-aturnya aja, karena dulu saya benar-benar aman jamnya, jadi nggak ada masalah dengan itu. Oke, sekarang kita ke nomor 2. Nomor 2 adalah jangan tidak membawa dokumen yang disyaratkan. Jadi artinya ya harus bawa dokumen yang disyaratkan gitu aja lah ya. Nah, saat kalian nanti masuk itu kalian harus ada yang harus dibawa, kalau nggak salah kartu CPNS gitu loh, kayak kartu pendaftaran gitu, kalian print gitu. Nah, itu harus dibawa, jangan sampai nggak dibawa, karena itu bakal dicek. Jadi kalau misalkan itu dicek nggak ada, ya berarti nanti kalian nggak bisa masuk gitu. Nah, itu yang perlu dibawa. Terus perhatikan dokumen-dokumen lainnya lagi yang harus dibawa juga. Mungkin nanti ada perubahan atau ada tambahan segala macam. Ya, jadi seperti itu ya. Karena ini ya syarat masuk, kalau nggak ada ini ya gimana mau tes gitu kan. Tapi seingat saya di situ ada fasilitas print. Jadi kalian bisa ngeprint kalau ada yang ke skip. Tapi saya tidak rekomendasi ya, karena ya ribet lah lagi kondisi kayak gitu ngeprint. Waktu itu saya juga kondisinya habis hujan lagi kan, kayak semacam tendanya itu di outdoor ya. Ngeprint yang harus ngantri segala macam. Tapi ada yang ngeprint seperti itu. Tapi lebih baik jangan ya, siapin semuanya. Oke, sekarang kita ke nomor 3. Nomor 3 adalah jangan cuma bawa 1 pensil. Jadi seingat saya waktu dulu itu alat tulisnya cuma pensil ya, nggak ada yang lain. Jadi jangan cuma bawa 1, karena waktu itu ada yang bawa 1 doang, akhirnya minjemnya ke saya lagi. Nah, jadi seperti itu ya, kalian harus memastikan kalian bawa banyak. Tapi waktu itu saya bawa banyak, jadi nggak ada masalah gitu kan. Bawanya banyak, 3 atau 4 gitu, karena nanti kalau pensilnya tiba-tiba patah kan ya kalian mau gimana gitu kan. Ya, jadi penting sekali untuk membawa banyak pensil ya. Pensil ini buat coret-coretan sebenarnya, bukan buat ngisi, karena ngisinya ini menggunakan komputer. Tapi bagaimanapun kita perlu coret-coretan ya, kalau hitung-hitungan segala macam. Misalkan untuk soal pola, baris, deret segala macam kan kalian perlu ngitung lah ya. Nah, jadi seperti itu gunanya bawa banyak pensil. Kemudian siapa tahu juga kalian bisa minjemin ke teman kalian kalau ada yang cuma bawa 1 gitu kan, sekalian kenalan segala macam. Oke, itu yang nomor 3. Sekarang kita ke nomor 4. Ini adalah sering saya sampaikan di 2 video sebelumnya, itu jangan begadang di H-1 ya. Nah, jadi kalau kalian mau tes apapun itu ya jangan begadang di hari sebelumnya, karena ya nanti kalau ngantuk, kalian ngopi misalkan nggak tidur, ya nanti besoknya kan jadinya nggak konsentrasinya yang nggak ada gitu saat ngerjain. Nah, jadi kalian perlu mengatur hal ini dengan sangat baik ya, karena jam istirahat itu sangatlah penting.
Mengapa demikian? Karena ada soalnya, itu ada soal ujian, bukan cuma soal hafalan. Nah kalau maksudnya soal hitungan, soal ujiannya ada soal hitungan. Nah kalau soal hitungan itu kalian butuh konsentrasi. Jadi kalau menghitung itu supaya benar gitu loh. Jadi nggak cuma asal cepet tapi salah, tapi cepet dan benar gitu kan perlunya. Karena ini timenya ini kan, waktunya ini sangat bisa dibilang ya mepet lah ya ngerjainnya gitu. Nah jadi kalian harus memanfaatkan waktunya dengan benar gitu. Oke, sekarang kita ke nomor 5. Nomor 5 yaitu jangan melakukan hal yang tidak diizinkan saat tes. Jadi kalian harus perhatikan kapan kalian boleh ke toilet segala macam. Terus tidak boleh menggunakan alat komunikasi segala macam. Ya iyalah, karena ini sudah kalian taruh di locker. Kalau kalian bawa HP ke dalam, ya itu kalian melanggar kan. Nah melanggar ini ya artinya apa? Kalian bisa di stopin aja gitu dari tesnya, ya kan? Terus jangan juga melakukan apa semacam menggunakan bot ya, seperti yang waktu tahun lalu, tahun saya dulu itu kan sempat ada di berita gitu, menggunakan remote kendali jarak jauh apalah itu. Ngapain lah udah bayar mahal-mahal buat itu, mending udah belajar aja udah, nanti kan lolos ya udah keterima gitu kan. Nah jadi ini penting ya kalian memperhatikan peraturannya ya. Meskipun saat tes tuh sebenarnya nanti gampang, cuma tinggal ngeklik, tapi kan ya namanya orang kan juga ada yang mau ngapain, mau ke toilet atau apa segala macam itu. Jadi jangan minum kebanyakan juga lah sebelumnya. Nah itu kalian atur lah supaya tidak melanggar hal-hal tersebut, atau nanti takutnya dicurigain gitu kan bolak-balik ke toilet. Ya jadi kalian atur sendiri ya. Sekarang yang terakhir adalah jangan keluar lebih awal. Nah ini saya lihat ada beberapa orang ya, nggak sedikit udah keluar cepet-cepet. Mau ngapain sih cepet-cepet keluar gitu kan? Kita kan ngerjain ini tidak dihitung waktunya, yang dihitung kan jawaban benar. Nah jadi kalian pastikan untuk mengecek semua jawaban kalian supaya nilainya optimal. Bukannya malah cepet-cepet keluar. Cepet-cepet keluar tuh ngapain? Kalian ngurangin kesempatan kalian justru sebenarnya. Ngurangin peluang kalian dapat nilai yang lebih bagus lagi, karena waktunya kalian persingkat seperti itu kan. Gak ada keren-kerennya lah. Lagian kalian keluar itu kan mungkin mau dilihat keren gitu. Siapa juga yang kenal sama kalian gitu kan? Bayangkan kan ya nggak kenal gitu loh. Belum tentu juga kalian satu sesi sama teman-teman kalian yang daftarnya bareng, belum tentu. Tapi mungkin aja bisa jadi sih. Cuman buat apa gitu loh keluar duluan. Nah kalian bisa ngecek lagi soal hitung-hitungannya, karena hitung-hitungannya itu bisa aja kalian ada yang salah. Atau jangankan hitung-hitungan deh, soal yang hafalan aja bisa aja kalian ada yang ternyata salah. Kalian baru nyadar di akhir gitu loh. Nah, jadi kalian perlu melakukan ini, karena setelah kalian klik itu ya udah selesai, nilainya keluar gitu loh. Nilai keluar kalian catat, baru kalian balik. Jadi nggak bisa di back lagi gitu kan. Nah jadi kalian harus benar-benar mengecek semuanya itu dengan benar ya. Nah jadi keluarnya itu nggak usah cepet-cepet lah. Saya waktu itu juga udah selesai lebih awal, tapi saya nggak keluar gitu. Saya cek lagi, gunakan waktunya dengan baik. Nah jadi sekian adalah 6 hal yang kalian tidak boleh dilakukan saat seleksi CPNS ya. Kalau menurut saya jangan dilakukan lah. Nah jadi kalau ada pertanyaan boleh di kolom komentar, nanti akan ada konten selanjutnya. Terima kasih karena sudah menonton.